trading itu kalau sudah lotnya kita gunakan aman, yang terukur, resiko sudah kita ukur, target kita sudah tentukan, aman sudah. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kita takut, kita panik dalam trading itu karena beberapa hal. Ya, kepanikan di dalam trading itu karena beberapa hal. Bagian yang mempengaruhi kepanikan trading itu adalah psikologi. Ya, kepanikan yang luar biasa atau ketakutan di dalam trading itu satu biasanya didasari modal. Modal kita biasanya modal yang tidak aman. Tidak aman itu mungkin modal kerja bisnis real kita pakai, atau mungkin modal pinjaman, atau mungkin modal investor dan sebagainya. Karena modal ini mempengaruhi psikologi kita. Kita tenang dalam trading kalau modal ini betul-betul modal yang aman. Ya, modal aman itu modal yang tidak terlalu banyak mempengaruhi kita. Mungkin kita punya 10 juta, kita tidak gunakan semuanya. Kita hanya gunakan 2 juta, 3 juta. Kita punya 100 juta, kita hanya gunakan 10 sampai 20 juta, misalkan begitu. Kemudian setelah kita gunakan, maka tunggu hingga dia profit dulu. Dari misalkan modal 1000, ini tetap aja kita tidak akan tenang dengan baik selama ini masih menjadi modal utama kita. Maka caranya bagaimana? Belajar konsisten mencari profit, atau kita pelan-pelan ikuti rule saja dulu sampai profit kita terkumpul sehingga jadi 1000 lagi. Maka 1000 yang profit kita keluarkan, kita withdraw boleh, kita masuk ke kabinet juga boleh. Nah, sekarang yang 1000 ini baru kita nanti berdayakan semaksimal mungkin. Itu yang nanti membuat kita jauh lebih tenang, ya, tidak dihantui dengan pikiran, perasaan takut habis. Karena ini bukan modal utama sudah balik. Yang kedua, kita mengabaikan resiko, diabaikan. Ya, yang tadi sudah kita jelaskan, tidak mau menerapkan resikonya di mana. Kita tunggu biasanya. Ya, biasanya karena kekuatan berharap yang tinggi, ya, bersikukuh dengan keyakinan analisanya, sudah berbalik pasarnya, kita masih menunggu. Entar lagi balik. Walaupun sudah melewati batas resiko kita tetap bertahan. Nah, itulah yang nanti membuat kita jadi panik. Namanya resiko yang diabaikan. Yang ketiga, adanya penggunaan lot yang berlebih, overlot atau overtrade. Kita mungkin lotnya kecil, tapi kalau banyak sekali, maka totalnya bisa bisa banyak juga lotnya. Mau di model apapun, kalau overlot ini susah. Tetap aja kepanikan yang luar biasa. Takut nanti habis, takut berbalik habis, takut sebagainya. Ini selagi lot kita masih gunakan dengan tepat, aman-aman saja, artinya ada ketenangan di sana. Ini yang nanti menjadikan catatan kita biar tidak selalu panik. Yang keempat, penguasaan teknikal yang kurang. Yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin tidak tahu bagaimana membaca level support resisten, tidak tahu membaca range, tidak tahu membaca retracement dan sebagainya. Sehingga ketika dia bergerak berbalik itu bertanya-tanya, oh ini mau balik apa enggak ya, mau balik apa enggak ya, balik. Tidak diukur di sana. Kalau udah diukur, oh ternyata ini masih koreksi sehingga berpotensi memantul. Sehingga ada ketenangan. Ada posisi yang masih belum selesai, resiko juga sudah kita batasi, pergerakan masih normal, ya kita masih tunggu sampai betul-betul tercapai. Oke, ini pesan saya buat mungkin nanti diterapkan supaya betul-betul trading kita menjadi lebih baik tentunya, dan tenang dalam kita melakukan tradingnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan psikologi, ya. Ini yang biasanya sering diabaikan. Psikologi ini berkaitan dengan tingkat kecemasan, rasa panik yang tadi yang saya sampaikan tadi, ya, bagian dari manajemen dalam trading kita, ya. Bagian dari psikologi adalah tingkat kepanikan, menguji dan menahan rasa kepanikan. Jadi dalam kepanikan itu begini, saat mungkin menganalisa itu tidak terlalu berpengaruh. Begitu kita sudah entry, sudah masuk posisi, itulah yang nanti membuat psikologi kita menjadi terbebani, ya. Perasaan takut, perasaan was-was di sana. Apakah kita tersenyum saat kita kena floating? Kan belum tentu, ya. Apakah kita nyaman? Itulah yang nanti harus kita kendalikan. Yang penting tahu tekniknya, yang penting kita lotnya
terkendali, yang penting resiko sudah kita siapkan, maka sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Hanya pemikiran-pemikiran kita yang mungkin terlalu berlebihan sehingga kita ketakutan di sana. Nah, untuk bisa mencegah supaya psikologi ini tidak terlalu menggebu atau tidak bisa mempengaruhi terlalu signifikan, maka jauhi namanya greedy yang tadi. Kita boleh pengen cepet profit tapi secara prosedural, artinya secara continue menggunakan aturan main kita, tidak instan, tidak cepat dan harus ekspres di sana. Serakah dalam artian baik, kita berusaha untuk mendapatkan peluang yang banyak boleh, tetapi harus tahu target kita berapa satu hari. Kenapa tidak kita biarkan target itu sebebas-bebasnya? Tidak bisa, kita nanti kalau mengikuti keinginan kita, kemauan kita, tidak ada habisnya. Seperti hanya kita minum air garam, air laut ya. Profit berapapun nanti kurang, dan itu sudah kita alami. Profit 100, oh ntar lagi 200. Profit 200 ini nanggung dikit lagi 300 nanggung dikit lagi 500 dan sebagainya. Maka target itulah yang harus kita kunci. Berapa target kita, sesuaikan kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita. Kalau saya punya kebutuhan target saya satu hari harus 100.000 atau 500.000, maka sesuaikan modalnya. Jangan kita menuntut targetnya sekian tapi modalnya tidak diikuti, nanti namanya kita mau menang sendiri. Intinya jangan mau atau jangan pengen cepat profit dan profit yang besar dalam waktu yang instan. Ini yang harus kita hindari. Sesuaikan dengan kemampuan kita yang tadi, yang normal tadi, targetnya berapa kita jalani dulu. Yang kedua adalah ketakutan ya. Ketakutan apa? Takut salah, takut rugi, takut tidak tepat. Ketakutan itu dimulai karena kita tadi tidak menguasai namanya teknikal, tidak menerapkan manajemen dengan baik, tidak menggunakan lot kita dengan baik, maka pasti ada ketakutan. Sehingga begitu kita salah, begitu kita entry salah, sudah trauma duluan, ya sudah dianalisa, begitu masuk pertama langsung berbalik, sudah ketakutan duluan. Ya karena tidak ada percaya diri, maka begitu melihat trigger pun masih ragu ya. Satu dari jam terbang, yang kedua dari banyaknya mencoba, belum banyak mencoba. Harusnya kalau di latihan itu harus banyak mencoba. Trigger ini harus dicoba, nanti risikonya bagaimana harus tahu. Sehingga sudah yakin sebenarnya dalam benak itu sudah yakin, oh ini triggernya berbalik ini. Sudah turun kuat, kemudian ada tanda-tanda balikan, harusnya berbalik. Karena rasa takut tadi menunggu akhirnya, menunggu lagi. Begitu ditunggu dia betul-betul sudah berbalik tinggi. Saat sudah tinggi dia baru masuk, terlambat. Dia sudah koreksi lagi, takut lagi. Inilah yang harus kita perbanyak latihan. Sehingga kita tidak ada ketakutan ketika sudah ada triggernya, ketika ada petunjuk, ada tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu tinggi berharap, atau harapan yang terlalu tinggi, punya harapan yang terlalu tinggi, yang berlebihan ya. Biasanya begini, harapan yang berlebih ini didasari karena pengalaman. Selama dia entry dia profit, selama dia entry dia profit. 1 minggu profit berturut-turut menjadikan kita seolah melayang di atas angin. Sudah kita menguasai, kita sudah hebat. Sehingga yang terjadi apa? Mengabaikan risk management, mengabaikan sistem yang kita gunakan. Karena berharap tadi seperti yang kemarin, seperti kemarin, tidak bisa diterapkan serta-merta sama dengan sebelumnya. Mungkin kita buat kehati-hatian oke, tapi tidak bisa persis sama. Harus tetap kita terapkan manajemen risiko kita, sistem kita gunakan, dan sepakat salahnya sekian harus kita sudah resikokan. Belajar untuk disiplin menjalankan rencana trading kita sehingga akan menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan.